Prokasma, program podcast kita semua. Oke, halo sahabat Prokasma di seluruh Nusantara, balik lagi di Prokasma episode ke-48. Masih di apa ya, masih ngopi ngobrolin di film. Minggu ketiga bulan Maret ini, semakin gencar-gencarnya menuju apa namanya, Hari Film Nasional. Hari Film Nasional. Iya, betul. Tapi kita belum kebayang mau ngapain ya. Iya. Ya, programnya masih belum kebaca juga. Masih belum kebaca. Iya. Ya seperti yang kemarin saya bilang, kalaupun nggak ada kegiatan apa-apa, Ya, kita pasang layar di belakang, kita nonton kita Nah, aja, itu gitu. dia, kita akan tetap ada lah gitu, walaupun cuman apa ala kadarnya gitu lah. Ya. Oke, untuk minggu ini kita bakal ngobrolin satu film yang sebetulnya diproduksi tahun 2021. 2020. Oh, 20 ya? 2020 2020 dan hari ini film ini kembali dapat kesempatan untuk Betul. masuk di sebuah festival Bandung Film Initiative Award. Dari 150 judul film karya. Itu film daring ini, film daring masuk 5 nominasi terbaik ya. Iya, betul, Pak. 5 nominasi terbaik. Dan kita bakal satunya juga dari sini. ya, Bapak lawan anak lagi. Bapak lawan anak lagi ternyata. Bapaknya masuk, anaknya juga. 2021. 2000 apa? Yang Bapak sama anak. Bapak sama anak itu 2021 terjadi lagi. 2021. Ini emang ini nih. Ini Renggana lawan anaknya. Keren sih. Kemarin kita kalah Renggana sama Black Wallet ya. Dan Sekarang lagi bertemu lagi Renggana bareng sama Iya. Daring. Bedanya kalau dulu itu online. Kalau Online kita ya. luring. Ini adalah kegiatan offline pertama Keren sih. setelah 2 tahun pandemi. Keren sih. Ya. Insya Allah kita berangkat nanti pagi. Gokil. Pagi kita berangkat ke Bandung. Mohon doanya Benar. untuk semua yang Sakit dengerin. banget nih saya. Jujur aja nih sekarang. Bisa. Kita ngobrolin daring dulu deh. Apa sih yang spesial dari daring, dan Nah. kebetulan lu sendiri kan jadi sutradaranya ya. Iya. Kemudian Ira jadi Ya, ini pemain yang utamanya. spesial sih, Om. Boleh cerita dulu tentang daring ini dari mulai proses awal Yes. sampai. Kalau proses awal begini, saya punya cerita. Oke. Jadi saya kan ngajar di teknik pengolahan audio video. Ya. Waktu itu ada satu kompetensi yang mengharuskan siswa bisa menulis skenario. Betul. Jadi saya coba untuk memberikan tugas, dan dari 100 sekian skenario yang masuk, saya tertarik dengan skenarionya punya Aina Aropiah dan Manda Hartika ya. Manda Hartika dan Aina Aropiah. Sehingga oke lah, ini keren banget kata saya tuh. Kita coba untuk Dirimu, ya? memvisualisasikannya ke film, dan kebetulan ada anak Bonti Cinema yang baru pada saat Ya, itu, betul. sehingga saya serahkan. Oke, setelah itu gimana ceritanya tuh? Nah, setelah kan itu diadaptasi dari apa namanya, salah satu tugas mata pelajaran dari Bapak sendiri ya itu. Nah, setelah itu saya sendiri ditunjuk untuk menjadi apa namanya, sutradara. Di situ tanggung jawab yang cukup besar kan gitu. Apalagi sebelumnya saya cuman apa sih di bagian boomer gitu, pegang-pegang alat-alat artis, tiba-tiba disuruh jadi ini tanggung jawab cukup besar banget ya, apalagi pekerjaannya kan nggak sepele gitu secara itu sacet-sacet lah gitu. Iya. Terus di minggu pertama itu kita fokus ke casting pemain, reading sama beda naskah. Untuk casting sendiri ada berapa orang yang ikut waktu itu? Ada 5? tiga orang. Tiga orang ya. Ira, terus siapa lagi? Satunya lagi siapa? Siapa sih lupa? Windy juga sempet. Windy juga. Iya. Windy masuk ya. Windy. Iya. Windy masuk. Salah satu laginya tuh yang orang. Orang Cibingbin. Nah itu. Sarweni. Ya itu bukan. jangan tanya. Siapa namanya ya, lupa lagi. Sarwenda. Siapa? Bukan Sarwenda. Isames. Siapa ya? Lupa lagi. Nama Nasa. Lupa tuh Pak, tuh suaminya tuh. Tapi bukan anak MM kan, bukan ya? Apa anak MM? Anak. Bukan kayaknya, bukan anak Soalnya MM. kalau anak MM pasti udah tahu kan. Iya, kenal gitu sekarang. Nah, setelah tadi Windy udah di itu ya. Jadi ada Kemudian Ira, dan terpilihlah Ira. Nah, gimana perasaannya waktu itu kamu terpilih menjadi pemeran Lana pada saat bener itu? banget. Itu kan waktu itu tuh masih pertama ya masuk ke Bonti Cinema. Itu awal-awal gitu. Jadi rasanya itu seneng kecampur deg-degan gimana gitu. Pasti awal-awal belum bisa kayak acting itu apa, belum tahu gitu. Tapi kita jalanin dulu aja. Dan akhirnya ya
gitu. Nah, untuk mempelajari karakter tokoh lain ini, kamu ada treatment tersendiri nggak? Ada pelatihan khusus nggak gitu misalkan? Enggak di sih, rumah di kaca bilang ngomong enggak, gitu. cuman kayak kita di rumah tuh baca-baca naskahnya, terus kayak oh Lana tuh karakternya kayak gini, jadi kita harus gini gitu. Jadi kita praktekin gitu, dan ya untung bisa gitu. Untung bisa. Gitu ya. Dan itu tuh intensif banget ya pertemuannya tuh, terus dari di tiap minggu tuh hampir di tiap minggu ada lah gitu kan reading itu. Iya ada. Sama yang satunya lagi itu kan ada tokoh emaknya Lana itu yang Nah, itu ceritanya gimana tuh, castingnya gitu, gimana tuh? Itu susah juga Om. Jadi kita kan di sini juga Bounty Cinema itu emang kekurangannya dari pemain. Ya, terutama apalagi kalau misalkan kita nyari pemain yang usianya di atas. Kenapa nggak pakai guru-guru aja? Nah itu dia, kenapa kita nggak kepikiran pakai guru aja? Iya juga ya, ada guru ya. Iya. Dari situ saya nyoba ngasih rekomendasi ke salah satu saudara gitu yang ada di kampung halaman gitu, dan kebetulan beliau nyanggupin gitu lah gitu. Namanya Bu Juju, dan anaknya juga ya alhamdulillah sih dia itu lumayan lah berkecimpung juga di dunia sinematografi, walaupun di unit yang kayak bagian Gever gitu, bagian lightingnya itu. Dan dari situ di Elang Perkasa ya kalau salah. Ya di Elang Perkasa di PHPA itu. Dan dari situ kita mulai menjalin chemistry antara pemain, dari mulai Ira sama Bu Juju, antara anak dengan ibu itu itu kan harus harus terbangun dari mulai awal. Dan pendekatannya gimana waktu sama Bu Juju? Itu kayak anggapnya kayak ibu sendiri. Ibu sendiri ya? gitu kan. Kayak kan Ira maksudnya nggak sama mama, jadi kayak dia anggap mama Ira sendiri gitu. Jadi gampang deketnya gitu, ngerasa punya ibu sendiri gitu. Berapa minggu tuh untuk pendekatan sama Bu Juju? Sekitar 3 mingguan. 3 mingguan ya. 3 mingguan. Ketemu bareng gitu, ya. bareng. Dan cara logatnya itu yang susah, ngobrol bareng ibu. Susahnya kenapa? Iya. Logatnya terlalu kayak Bandung kayak gitu katanya. Iya, sementara kita di Kuningan ya. Jadi susah. Wah, marnip gitu ya. Ngomong aja gitu ya, kayak marnip gitu. Terus apa lagi, Bang? Nah, dari situ, dari minggu pertama itu kan kita mulai cari casting pemain, ketemulah sosok Ira. Terus di hari keduanya itu, minggu pertama hari kedua kita mulai casting lagi untuk satu pemeran dari tokoh si Riko ini. Dia gambarannya orangnya itu dia angku ya? Ya, angku. Ya, sombong, kaya. Ya, orang kaya, dan ngomongnya pun Indo campur itu ya, blasteran gitu, Indo Sunda gitu. Dan contohnya kayak gimana? Kayak apa sih, yang mana sih itu tuh yang pas di rumah gedong itu tuh. Oh ya, di rumah gedong itu. Apa sih tarik-tarik atuh sakit tombong teh gitu misalnya gitu. Jadi bukan yang ngegeplak itu. Ngegeplak itu masih ingat nggak? Lupa, udah lama itu, sekitar berapa? 2 tahun. Kalau saya yang paling inget, ayah kabar di sekolah. Dia yang bilang. Kalau saya sih poek-poek tuh. Itu scene awal itu. Nah, dari sini kita nemuin sosok Tebi. Tebi ini masih anak dari Bounty Cinema juga. Dia jadi lawan mainnya Ira, dan dia ada juga chemistry sama Ira. Dan yang terakhir itu Pak gurunya. Pak guru, wali kelasnya. Tapi nggak bayar. Ya lupa nih. Wali kelas ya benar-benar. Dan itu dari eksternal ya, dari luar Bounty Cinema ada Adi Nurjaman. Makasih Adi ya udah ngebantu jalannya produksi kita, dan dari alhamdulillah masuk nominasi sama bapaknya lagi nih di BFIA. Oke. Nah, itu di minggu pertama Om. Terus di minggu keduanya itu kita fokus ke intens ke reading ke pemain, dibarengin sama artistik juga. Nah, dari situ
itu yang bikin uniknya lagi, kan kita sempat nyari-nyari apa namanya rumah. Yang sederhana banget gitu, yang tampilannya itu nggak terlalu apa namanya gak mewah gitu. Terus kita nemuin lah salah satu apa namanya, itu langsung ketemu atau ada beberapa pilihan? Ada beberapa pilihan Om. Tadinya kan kita butuhnya itu kayak satu rumah yang punya dapur. Dapurnya itu dapur gimana sih, dapur hawu ya, hawu sebutnya hawu. Ada cerobong asapnya gitu. Nah, dan itu tuh emang nggak sulit juga sih ya. Kita kan juga kita udah zaman modern gitu ya, sedangkan itu jarang ya kalau jarang gitu, susah nyarinya. Nah itu di minggu kedua kalau nggak salah kita nemuin apa namanya tempat, bukan rumah sih, lebih ke tempat penyimpanan apa itu? Kayu iya betul. Tempat penyimpanan kayu yang disetting sedemikian rupa sehingga bukan mirip sih, emang bentuk itu kayak rumah sederhana banget. Sederhana itu. Bener. Tempatnya di situ-situ aja tapi bisa kayak ada beberapa tempat gitu. Dan penonton pun tertipu. Menurut mereka yang lihat ya Om, bahwa ini di mana ini rumahnya kok ada? Iya, banyak yang nanya. Masih ada kok yang kayak gini. Iya benar, banyak yang nanya. Ini bukan rumah. Itu sebetulnya tempat penyimpanan kayu gitu. Itu ngeset dulu berarti ya? Ngeset dulu. Berapa lama tuh untuk ngesetnya dulu tuh? Ngesetnya itu waktu dulu kita sempat ya beberapa jam lah gitu. Ada sekitar 3 jam waktu itu kita break itu siang habis zuhur. Tag-nya itu sekitar jam 2:30 itu kita. 2:30 dari pagi sampai jam 2:30 berarti ngeset dulu ya? Tidak, yang pagi juga. Yang breaknya juga itu. Oh yang breaknya. Iya yang itu. Nah di setting itu tuh sebetulnya kita ngakalinya tuh ditutupin Om pakai apa namanya? Pakai kain green screen. Pakai kain. Ya kain green screen supaya matahari nggak langsung masuk, dan di situ juga ada tambahan dari apa namanya dari keeper juga. Dan artistiknya sekarang dia udah lanjut ke perguruan tinggi, alhamdulillah ya. Tapi dia jadi membelot sekarang. Membelot gimana? Membelot jadi editor. Tapi naluri artistiknya nggak hilang-hilang. Kan kemarin statusnya lihat kan? Iya. Kan lagi itu. Masih ada. Lu kan editor, ngapain ngerjain artistik? Oh iya. Katanya gabut. Bener. Salut lah buat Arehan. Mantap lah, semoga anak-anak Ponti Cinema bisa mencontoh ya apa namanya kreativitas yang ada di area ini. Masih ada lagi area-area yang lain di Ponti Cinema Gen ke-6 ini gitu. Oke Pan, setelah nerima skenario tadi udah casting, udah pada saat syuting. Nah, ketika pertama kali baca, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira statement kamu sebagai sutradara apa sih? Yang itu berarti pas pertama kali itu ya? Pas pertama kali apa namanya? Pertama kali bikin itu diproyeksikan ke festival apa? Itu tuh kita waktu 2020 bulan kalau nggak salah September itu kita proyeksi buat manajemen short movie competition di Unico Om. Nah itu tuh emang kalau nggak salah apa sih itu teh pesannya itu berjalan apa itu teh ya? Apa sih? Lupa lagi saya. Mati tumbuh hilang berganti apa? Intinya itulah Kak. Intinya cerita itu ngikutin tema yang tema yang diusung sama apa namanya festival yang di situ. Di MSM yang manajemen short movie competition di Unico 2020. Menang? Enggak. Nah, kita hanya sama apa namanya ya video kreatif lah. Oh iya. Lebih ke video kreatif Om. Ya. Sementara kamu bikin film gitu ya? Ya mungkin karena tema saya salah tangkap tema atau gimana gitu, anak-anak gimana gitu. Jadi mungkin salah proyeksi masalah masuk itu ya atau gimana gitu. Oke, kita tahan dulu. Balik lagi ke masalah produksi. Iya. Tadi statement belum kejawab ya. Apa sih yang jadi statement kamu dalam film daring ini? Ya, statement saya sebagai sutradara di film daring ini mungkin agar ke penonton itu supaya bisa bangkit dalam keadaan apapun Om. Di keadaan sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Seperti apa sih, kan ada scene yang di bagian apa si kamu itu sama Ibu Jujut yang mana? Yang ngasih uang. ngeluh
Oh, yang ngasih uang. Iya, yang itu ya. Yang kita teuing sih tuh mah. Oh iya, inget. Dah, kayak bunuh diri bae lah. Tuh. Oh iya, masih ingat ya. Tinggali cak-cak. Nah, itu. Dan di situ ada nyanyi cicak-cicak di dinding kalau nggak salah. Ada terngiang-ngiang. Itu cerita kenapa jadi cicak-cicak di dinding kenapa tuh? Sebetulnya iseng ya. Ya. Iseng apa pusing? yang pertama pusing. Kalau misalnya pusing kita karena nyomot scoring dari YouTube mungkin akan copyright ya. Terus kita iseng aja gitu, bikin lagu itu pun idenya dari siapa idenya? Semuanya itu dari idenya dari sutradara apa dari artistik atau dari siapa yang muncul ide kenapa sampai bisa jadi cicak-cicak di dinding? Waktu itu kalau nggak salah dari artistik dong. Dari artistik ya. Ding. Itu yang itu. Nah, dan cicak itu kan ngajarin kita kalau kita tuh harus tetap bisa bersabar walaupun di keadaan sesulit apapun pasti ada jalan keluar gitu. Nah, tuh tinggal dicak-cak. Nah, tisuk nepi ka peuting. Cicing nungguan bae aya. Tapi tetap sabar. Ke rumah nungguan reungitna diobat. Bener ada obat nyamuk ya. Eta teh cak-cak teh keur. Oh iya bener aya obat nyamuk. Cak-cak teh keur nungguan reungit. Nya, keur nungguan nyamuk. Dia handapna dipasang obat nyamuk kumarek dahar tempat cak-cak. Nah, si Mai eta mah. Yang jadi uniknya juga kita nyari putih cicak cicak susah ya? Asli itu sampai jam 9:30 kalau nggak salah di sekitaran rumah ini di sini di halaman rumah. Nyari sampai kemana aja tuh nyanyi putih cicak? Di itu aja di lorong dinding yang sekarang pakai itu tuh. Nah di situ kita nyari cicak lah. Itu tuh sebetulnya beda itu ya, beda scene. Cuman orang-orang nanya itu masih di satu tempat yang itu tuh keren. Padahal beda tempat ya. Jauh ya. Ciawi oleh chat gak itu. Cakak di dia. Obat nyamuk di situ. Oh benar. Nah, itu dia. Jadi filosofi cicak ya. Cicak iya betul. Dan dari cicak itu kita bisa belajar bahwa sesulit apapun permasalahannya, seberat apapun rintangannya, pasti ada jalan keluar. Gitu. Apalagi yang menarik dari film daring ini? Yang menarik dari film daring ini mungkin keluguan si tokoh ya, Lana. Lana ini sosoknya itu kayak dia tuh perempuan yang lugu, polos gitu. Seakan-akan ketinggalan zaman banget lah gitu dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Tapi dia tetap tetap berjuang lah gitu di keadaan sesulit ini gitu. Ada nyelipin kritik sosial nggak di film ini? Biasanya ya film-film itu kan suka ada kritik sosialnya juga, ada nggak di sini? Kritik sosialnya itu pas di scene apa itu kalau nggak salah itu di yang itu pas si emak bilang itu ya togel atau itu. Gimana dialognya gimana? Yang dialognya itu kan masih ingat nggak dialognya? Masih ekstra yang waktu kamu ngeluh itu yang baru mandi itu kan. Mak lila teuing ya mas teh kalau teh sing dipakai ku togel ternyata teh. Itu oh iya benar. Apa sih lagi? Agak ingat lupa gitu ya. Tapi males nemuin Pak RT-na sibuk. Main togel. Nah, kan kamu nya nu eta. Ya. Mana nih apa? Nu bahasa di kamar mandi teh. Ingat. Kamar mandi pan maneh teh ngeluh kasih emak gitu. Minta duit yang meser HP gitu. Nah, itu sih paling kritik sosialnya. Ya bisa. Tapi kenapa sih pada saat itu kepikiran togel, Bang? Karena lagi booming waktu itu. Dan sampai sekarang. Oh, sampai sekarang juga booming. Malah makin booming ya sekarang ya. Iya. Bahkan saya sempat lihat ada kayak selebaran kartunya itu dia sampai niat banget ya orang-orang bikin ngecak angka. Iya, isinya tuh ada naga, ada apa. Wah, cak nilai. Nomor sabar ya cak. Mana yang bilang. Kemarin ada cilaka ya, nomor nak itu. Jadi nanyakeun jamat cilaka teh lain-lain. Nanyakeun nomor motorna yang dipasangan. Cilaka.
kira-kira. Nah, setelah itu gagal di MSM. Ya, MSM. Kemudian ada festival yang diikuti. Nah, itu dia yang menjadi buah pelecut semangat gitu buat anak-anak. Ngedrop nggak sih waktu nggak dapat ngedrop banget. Lu sebagai sutradara juga ngedrop? Ya jelas lah itu karena pertama kita ngerasa kayak apa ya? Udah capek-capek gitu. Iya, pertama udah capek, udah berusaha semaksimal mungkin buat membuat satu karya film gitu. Bareng-bareng untuk proyeksi yang dikhususkan yang ini gitu. Dan tiba-tiba yang cerutuk yang menangnya itu video kreatif. Itu sih yang yang bikin ngedrop banget dari teman-teman kru daring juga, termasuk Ira juga mungkinnya waktu itu ya. Dan Gus mau main film deh. Ada pikiran kayak gitu. Ada sempet ya. Kayak gimana ya? Udah capek-capek ya, tapi gak dapet ya. Padahal udah berusaha semaksimal mungkin buat dapetin juara ya. Tapi ya enggak itu, tapi mikir lagi kan masih banyak kesempatan yang lain gitu ya, belum tentu itu kan kayak cak-cak gitu dia. Iya, sabar, cak-caknya sabar, tapi di obat nyamukan gitu. Gitu. Itu obat nyamuk lah itu deh. Iya. Terus dari situ pas akhir itu ada, kalau nggak salah ada di Semar Seni Media Rekam isi Jogja itu BEM itu ya, Semar Seni Media Rekam itu kita bersaing dengan beberapa tingkat nasional ya, dengan beberapa mahasiswa, ada juga pelajar juga, tapi kita kategori pelajar dan alhamdulillah masuk 3 besar waktu itu. 3 besar. Dan yang keduanya itu kalau nggak salah dari Ciamis. Yang kedua Ciamis. Ya, yang pertamanya dari Cimahi. Cimahi ya, yang waktu itu ke sini. Main ke sini ya. Ya itu. Oh, ini dari itu ya, dari Lur Agung gitu ya. Lur Agung itu terkenalnya Lur Agung. Ya? Lur Agung. Iya, Lur Agung. Oh, ini yang darinya waktu itu. Wah, ternyata kompetitornya udah pada gede gitu, udah senior sekarang, udah pada kuliah itu dia. Nah, lanjut di situ perjalanan daring makin kesini kita sering-sering masukin ke festival-festival sih Om. Festival apa namanya? EPPJ dapat ke berapa tuh? EPPJ itu di akhir 2020 kalau nggak salah itu kita dapat nominasi Saraswati Award. Nggak dapat? Waktu itu juara kedua. Oh, juara kedua. Kalau di Semar juara ketiga. Iya. Nah, ketika pan tadi gini ya, kecewa ya. Ketika di MSM ini gagal, kemudian kan hilang mungkin harapannya. Terus kemudian tiba-tiba juara 3. Itu seneng banget sampai kan dibilang ke keluarga gitu yang di Jakarta tuh dapat juara 3 gitu, dapat sertifikat gitu ya. Itu seneng banget sampai kayak wih jadi artis ya nah gitu. Yang waktu dapat Semar ya. Yang waktu juara 3 Pulau Jawa itu. Iya, Pulau Jawa. Kemudian ke EPPJ jadi juara 2. Dan di 2021-nya itu saya lupa lagi ya, kalau nggak salah masuk juara 3 di mana lagi deh? Oh, EPPJ lagi atau di mana itu? Bukan, mau EPPJ nggak mungkin 2 kali. Iya, Nah, intinya 2021 ada, dan itu tuh prestasi terakhir, dan sekarang ini yang paling ini. Ya enggak bisa masuk ke Bandung Film Initiative Award. Itu dia Om. Kita kan daftarinnya itu gak cuma daring gitu, ada juga beberapa film fiksi dokumenter juga kita masukin yang kemarin kayak ini boleh gak sih spoiler? Boleh gak apa-apa. Ada Karining Ruyung juga kita daftarin, terus ya pokoknya produksi yang berbahasa Sunda ya? Bestsellernya di Sundanya gitu. Dan daring ini, ternyata cukup itu ya. Berarti dari itu masih punya kekuatan untuk terus bersaing di festival gitu. Nah, sekarang kita lihat kansnya. Marojengja itu di mana? Nggak tahu dari mana tuh saya juga. Marojengja, Renggana, Banting Setir, sama satu lagi. Yang dari Buduran itu ya? Hah? Dari Buduran itu. Dari Buduran. Sama satu lagi dari Pada Balik apa? Lupa. Mana yang paling berat menurut kamu? Tapi belum lihat juga ya filmnya. Iya, benar-benar. Kalau mungkin dari tingkat pelajar itu SMK Buduran kita sering ketemu juga. Di festival-festival kayak misalkan di Semar, EPPJ kita sering ketemu.
terakhir itu waktu yang karyanya itu kalau nggak salah Kulup ya, Kulup. Yang Kulup itu kita ketemunya sama Sarebu gitu, dan sekarang ada ketemu lagi. Ya itu asiknya gitu Om, kita kalau misalkan masuk festival gitu, apalagi kalau bisa luring lah gitu biar bisa jalan-jalan gitu ya. Tapi gini, ketika ya seperti kemarin ya, Daring melawan SMK Cimahi satu. Iya tuh. Ketika bertemu rivalitas masih ada nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Iya, karena mungkin udah cukup lama juga atau gimana gitu ya. Itu kan niatnya juga mereka datang ke sini untuk riset terus juga silaturahmi ke kita gitu kan. Ya kita saling bukan coba lihat karyanya ini gimana nih. Bukan saling menilai lah gitu. Intinya saling sharing pengalaman waktu itu kita pernah ketemu gitu, terus pengalaman tentang gimana sih produksi yang ini, oh ternyata kayak gini ya, ternyata di sini kayak gini ya, ternyata asik juga gitu sih, lebih ke sharingnya sih Om. Jadi nggak ngerasa ini lawan gua nih, wah lu udah ngalahin gua nih, nggak kayak gitu ya? Nggak ya? Walaupun ya mungkin nggak nyangka oh ternyata ini lawan kita selama waktu itu di festival, dan sekarang itu mereka udah bertemu secara langsung gitu ya, bertemu secara langsung juga. Oh hebat banget kita. Tapi hahaha kan ya. Wah kalah juga ya dari mereka gitu. Oke lah, gak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa sharing bareng lah gitu. Oke. Terakhir mungkin dari saya nih ya. Berharap banget nggak sih di BFIA ini? Ini melihat saingan beberapa jam ini ya. Ini konten ini besok tanggal 10 ya. Menjadi saksi. jam 10. Mungkin Prokasma episode sekarang ini bisa menjadi saksi ya. Saksi pengumuman nanti ya. Ya, prediksi dalam hati kecil ya, hati kecil ada enggak? Ada harapan ya. Kita masuk 5 besar aja udah gimana ya? Gak nyangka sih Om, karena kita kan masukin beberapa dari 150 film ya. Kan lah gitu Om, bahasa Sunda lama orang teh nya. Coba asupkeun wae cenah. Iya orang asupkeun film-film orang anu hari tadi ya kan hari tadi jeung kita asupkeun wae susuganan gitu. Masuk nominasi ternyata bener gitu, masuk nominasi. Ke 5 itu udah cukup bangga, dan sekarang kita diundang untuk ngadirin acara awardingnya gitu. Dan untuk juaranya sih ya saya juga berharap lah gitu, mudah-mudahan Daring bisa memberikan yang terbaik juga untuk SMK Luragung. Amin. Karena sulit apapun keadaannya kita tetap bisa ada jalan keluar lah gitu dari semua permasalahan gitu. Ya, Ira sendiri gimana nih sekarang pertemuan atau festival pertama yang dilaksanakan secara luring? Iya, pertama. Deg-degan nggak Pak? Deg-degan sih Pak, nanti di sana tuh takutnya gimana gitu kan, baru awal-awal gitu ya, yang gimana sih, jadi kalau online kan kita bertahap, nggak bertatap langsung ya, di sana bertatap gitu, dan semoga aja dapet gitu ya. Amin. Sudah minta restu dari orang tua? Sudah. Gitu. Dan direstuin, untung diizinin ikut gitu. Mudah-mudahan itu salah satu doa yang mujarab untuk kemenangan Daring gini. Amin. Gitu. Oke. Siap lah. Kenapa saya nggak ngedukung Renggana ya? Nah itu juga ini dia. Intinya sih kita bangga lah gitu, dua karya film dari Kuningan. Dua film dari Kuningan masuk ke BFIA itu. Bapak dan anak ini kita keren sih lah intinya mah gitu, mau Renggana mau Daring siapapun yang menang gitu. Yang menangnya intinya kita tetap bangga lah gitu, bangga sama kedua-duanya gitu, bapak sama anak ini. keren. Oke. Ya, mungkin segitu aja ya untuk sekarang ini, karena saya excited aja menuju beberapa jam lagi ini. Ya, semoga aja dapat hasil yang menggembirakan gitu, teman-teman ya, doain juga gitu. Walaupun nanti kontennya mungkin diuploadnya kapan ya gitu. Oke. Ya, sekian untuk Prokasma episode ngopi ke-48 bersama dengan Ira, pemeran dari Daring yang beberapa jam lagi menuju awarding. Bersama dengan Renggana ini, sang bapak ini kembali ya bersama dengan anaknya, itu dia. Makasih buat kalian ya. Salam